Film diawali dengan sekelompok kerajaan yang sedang berburu rusa. Setelahnya mereka mengadakan acara makan bersama. Namun acara tersebut diusik oleh seorang pria bernama Kwon Yo. Emosi Kwon Yo mereda ketika datang seorang wanita bernama Hwa Yun yang merupakan kekasihnya. Kemudian mereka pun berbicara empat mata. Penasaran dengan obrolan mereka, pangeran pun mencoba untuk mengupingnya. Pangeran Sungwon pun sering dimarahi ibunya akibat ia sering mendatangi rumah Hwa Yun. Rupanya Sungwon memiliki perasaan kepada Hwa Yun, namun perasaan itu ditentang oleh ibunya sendiri. Bukannya dijodohkan dengan Sungwon, justru ibunya meminta Hwa Yun menikah dengan anak tirinya yang memang menginginkan permaisuri. Mendengar permintaan keluarga kerajaan, Hwa Yun pun menolaknya dan lebih memilih kabur bersama kekasihnya yaitu Kwon Yo. Ketika mereka kabur, mereka pun melakukan kegiatan bercocok tanam. Keesokan harinya, rencana kabur dari Hwa Yun berhasil digagalkan oleh ayahnya sendiri, yang ternyata ayahnya menyetujui perjodohan tersebut. Kemudian, ayahnya membawa Kwon Yo dan akan memberinya hukuman mati. Lalu Hwa Yun memohon kepada sang ayah untuk melepaskan Kwon Yo. Dan sebagai gantinya, ia akan menuruti perjodohan tersebut. Hwa Yun kemudian dipaksa masuk ke dalam kereta dan ia meninggalkan Kwon Yo bersama ayahnya. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Terlihat Pangeran Sungwon menghampiri kakak tirinya yang merupakan seorang kaisar dan kini telah menikahi Hwa Yun. Terlihat juga Hwan Yun yang sudah memiliki keturunan. Namun sayangnya kondisi kesehatan kaisar terus memburuk dan tak ada tabib yang bisa mengobatinya. Ketika Sungwon dan Hwa Yun sedang berbicara, di sini Sungwon masih mencoba untuk mengambil perhatiannya dengan memberikan hadiah. Lalu tak berselang lama kondisi kaisar pun kritis dan akhirnya meninggal dunia tanpa menyebut pewaris tahta dan kekayaannya. Setelah diusut ternyata menteri kerajaanlah yang berusaha membunuh kaisar dengan racun atas perintah Ibu Suri. Menteri itu menurutinya karena Ibu Suri memberi imbalan yang istimewa yaitu serabi lempit miliknya. Rencana mereka rupanya belum selesai. Setelah menyingkirkan kaisar, kini mereka berniat untuk menyingkirkan Hwa Yun sehingga harta kaisar bisa Ibu Suri kuasai. Sementara melalui ayahnya yang juga seorang menteri, Hwa Yun mengetahui penyebab kematian suaminya. Melihat tingkah laku ayah dan menantunya, Ibu Suri pun memutuskan untuk menangkap para menteri terkecuali ayah dari Hwa Yun. Setelah kematian kaisar, kerajaan pun kini dipegang oleh adiknya yaitu Sungwon. Ibu Suri yang menyadari bahwa Sungwon masih mencintai Hwa Yun, ia pun berniat untuk menjodohkannya dengan wanita lain. Dan setelah menikah dengan wanita pilihan ibunya, yang pertama kali Sungwon lakukan tentu saja mencicipi serabi lempitnya. Namun anehnya, kegiatan bercocok tanam mereka dikomandoi oleh seorang ajudan. Hal tersebut dilakukan agar Sungwon cepat memiliki keturunan. Di suatu hari, Hwa Yun mencari seorang juru masak karena dipercayai bahwa juru masak tersebut mempunyai bukti pembunuhan suaminya. Kemudian, salah seorang membawanya ke sebuah ruangan rahasia yang hanya diketahui oleh Ibu Suri dan pasukannya. Di sana, ia melihat banyak orang yang dikurung dalam ruangan tersebut. Dan Hwa Yun kemudian bertemu dengan juru masak yang ia cari. Juru masak itu pun mengaku bahwa sebelum kaisar sakit, kaisar sempat makan siang di rumah Ibu Suri. Suatu ketika, Hwa Yun dipanggil oleh Sungwon. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat Kwon Yo berpakaian ajudan kerajaan. Keesokan harinya, Hwa Yun pun menemui Kwon Yo, namun sayangnya kini mereka berdua berada di pihak yang berbeda, karena Kwon Yo sendiri adalah pasukan Ibu Suri. Kwon Yo pun akhirnya bertemu dengan Sungwon untuk menghindari kecurigaan dari Ibu Suri. Ia berpura-pura menjadi orang lain. Meski berada di sisi kerajaan, malam itu Kwon Yo pun tetap memberitahu soal tahanan di ruang tersembunyi akan dieksekusi besok pagi, termasuk ayahnya Hwa Yun. Khawatir dengan ayahnya, Hwa Yun pun meminta keringanan kepada Sungwon. Karena kasihan, Sungwon pun berusaha untuk membantunya dan memohon kepada Ibu Suri. Sayangnya, Ibu Suri tetap bersikeras dengan eksekusinya tersebut. Hwa Yun pun merasa sedih karena ia akan kehilangan orang yang ia cintai. Ketika Sungwon berusaha menemui Hwa Yun pun menolaknya karena ia merasa kecewa.
Merasa dicampakan, Sungwon pun mengambil asisten Hwayun untuk diajaknya bercocok tanam. Ketika kegiatan bercocok tanam itu berlangsung, Sungwon pun sambil membayangkan wajah Hwayun. Melihat posisi yang kian terancam, Hwayun mulai berpikir supaya ia dapat bertahan di kerajaan. Hwayun pun mulai menggoda Sungwon untuk melawan ibunya. Suatu hari, selir kerajaan bernama Gemok menemui Hwayun untuk meminjam beberapa perhiasan agar kaisar tertarik kepadanya. Tanpa diduga saat menyuruhnya memilih, selir itu justru memilih pin pemberian dari Sungwon. Lalu keesokan harinya, Ibu Suri sangat marah dengan Sungwon karena ia tidak datang di jadwal bercocok tanamnya dengan permaisuri pilihan sang ibu. Bukannya menurut, ia justru memilih untuk bercocok tanam dengan salah satu selirnya yaitu Gemok. Namun sebelum bercocok tanam, Sungwon dikejutkan dengan pin yang ada pada Gemok dan ia menyadari bahwa pin itu adalah milik dari Hwayun. Sungwon pun langsung marah kepada Gemok. Lalu di sini, Gemok memberitahu tentang rahasia identitas asli dari Kwon-yo yang merupakan mantan kekasih dari Hwayun. Mendengar hal tersebut, Sungwon pun sangat marah. Ia bahkan tidak percaya bahwa anak lelaki Hwayun yang ia juga sayang adalah putra dari kakak tirinya. Tuduhan itu pun kemudian dipatahkan oleh Kwon-yo. Ia bercerita bahwa ayahnya Hwayun pernah memberinya hukuman dengan memotong batang singkong miliknya. Namun Sungwon pun masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kwon-yo. Kemudian ia memeriksa keadaan batang singkong milik Kwon-yo dan ketika Sungwon melihatnya, ia pun terkejut karena batang singkongnya tidak ada. Saat itu Sungwon yang melihat ada kesempatan, ia pun mengajak Hwayun untuk bercocok tanam. Namun sayangnya, ajakan tersebut langsung ditolaknya. Hwayun berkata jika ia akan bercocok tanam dengan Sungwon jika dia benar-benar menjadi kaisar. Karena saat ini, kedudukan itu masih dipegang oleh Ibu Suri lantaran kaisar sebelumnya meninggal tanpa surat wasiat. Sementara terlihat Kwon-yo yang tak sengaja mendengar pembicaraan Ibu Suri yang akan membunuh Hwayun beserta putranya. Mendengar hal tersebut, Kwon-yo mengajak Hwayun untuk kabur, namun Hwayun sendiri menolaknya karena ia ingin memperjuangkan hak anaknya. Meski begitu, Kwon-yo tetap bersikeras untuk membantu Hwayun. Kwon-yo yang sudah bekerja sama dengan Hwayun pun merencanakan pembunuhan Sungwon dengan memberinya semangkuk sup. Namun tanpa diduga, Sungwon justru menyuruh Kwon-yo untuk memakannya. Lalu seketika, Kwon-yo pun tergeletak akibat racun dalam sup tersebut. Sungwon kemudian mencari dalang di balik rencana tersebut. Ia mulai mencurigai pengikut Ibu Suri setelah ia menemukan racun di dalam ruangannya. Ketika ditanya, pengikut itu berbicara bahwa racun tersebut didapat dari Menteri Jung-ho. Melihat suasana yang semakin rumit, Hwayun pun menyuruh ajudannya untuk segera membawa anaknya pergi. Di saat yang bersamaan, Gemok memberitahu Ibu Suri tentang putra Hwayun yang bukanlah putra kaisar, melainkan keturunan dari Kwon-yo. Mendengar hal tersebut, Ibu Suri langsung memerintahkan pasukannya untuk membawa Hwayun ke dalam ruangan bawah tanah. Meski sempat mendekam di ruangan bawah tanah dan hampir dieksekusi, untung saja pasukan Sungwon menolongnya. Sementara di sisi lain, Ibu Suri bertemu dengan putranya. Rupanya pada saat itu, pasukan Sungwon telah berhasil menangkap Menteri Jung-ho dan Kwon-yo untuk dimintai keterangan. Sebelum bertanya, Ibu Suri telah memberitahu putranya tentang Hwayun dan Kwon-yo yang telah bekerja sama. Namun ia tidak percaya sedikit pun. Apalagi sang ibu telah mengakui bahwa ialah yang telah meracuni suami dari Hwayun. Akhirnya Sungwon pun kembali bertanya kepada Kwon-yo. Meskipun awalnya tidak mengaku, Kwon-yo pun akhirnya menunjuk Ibu Suri. Melihat hal tersebut, Sungwon pun merasa kecewa dan menyuruh pasukannya untuk membunuh seluruh pasukan Ibu Suri dan akan menempatkan Ibu Suri di dalam sel tahanan. Beberapa hari setelahnya, Sungwon pun kini telah menjadi kaisar. Ia kemudian menagih janjinya kepada Hwayun untuk bercocok tanam. Namun pada saat melakukan kegiatan tersebut, Hwayun menusuk Sungwon menggunakan pin yang diberikannya, hingga akhirnya Sungwon pun meninggal dunia. Di akhir film, Ibu Suri pun diberitahu atas kematian Sungwon. Lalu seorang ajudan kerajaan meninggalkan pedang di sisinya. Sementara Hwayun bahagia melihat putranya yang naik tahta. Dan film pun selesai.